kurang semangat nih ya. Kita sekali lagi ya, 1, 2, 3. Shalom. Bagaimana kabarnya semua jemaat dan teman-teman dan anak-anak? Dahsyat, puji Tuhan. Amin. Luar biasa. Dan hari ini kita bersemangat karena kita hari ini ibadah spesial, yaitu ibadah intergenerasi. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan dan anak-anak, sebelum kita mulai ibadah pada siang hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita bersatu hati semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kalau Kau memberi kesempatan pada kami Tuhan. Kau memberikan kami nafas hidup yang baru Tuhan Yesus, hari yang baru Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama berkumpul tempat ini untuk beribadah Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat setiap penyertaan-Mu, sehingga kami boleh berada di penghujung bulan ini Tuhan Yesus. Kami memang diperbolehkan Kau untuk melewati setiap pergumulan kami, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada bersama kami. Kau senantiasa selalu berada bersama kami Tuhan Yesus. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami pada siang hari ini, kiranya Kau yang beracara di dalam ibadah kami siang hari ini Tuhan Yesus, sehingga melalui ibadah kami nama boleh disenangkan dan dimuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kadang hidup banyak tantangannya, tapi sebagai anak Tuhan, sukacita kita nggak boleh hilang. Siang boleh jadi kenangan, malam boleh jadi impian, tapi cinta kita ke Tuhan harus makin mendalam. Amin. Mari kita pujikan Happy Ya, Happy Ya. Saya mengundang jemaat dan anak-anak untuk bangkit berdiri bersama-sama. Happy yeah yeah yeah, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy yeah yeah yeah, happy yeah yeah yeah, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Itu harus kuat dan gak gampang menyerah, karena kita punya komandan yang hebat, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita lebih bersuka cita lagi bagi Tuhan. Sebab kita adalah laskar Kristus, amin. Ikuti saya ya Bapak.
Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap berangkat. Saya laskar Kristus, siap berangkat. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap berangkat. Saya laskar Kristus, siap berangkat. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lagi. Kita ulangin sekali lagi ya. Mari bersama-sama. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap berangkat. Saya laskar Kristus, siap berangkat. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Haleluya. Mari kita lebih bersuka cita lagi seperti kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari para generasi kita bersatu untuk memuliakan Tuhan. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkan-Mu. Jadikan terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasih-Mu seperti kasih-Mu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Samakan tuntun aku untuk seluruh hati, melayani, juga memberi. Kemanapun
kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Haleluya. Masih semangat ya. Kita sekali lagi mau sorakan kemenangan kita ke Tuhan. Amin. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang tak kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu, hidup baru yang beri. Kau ubah kataku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Dari pemenang, sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Berikan bagimu, bagi kemuliaanmu, seorang kemenangan. Berikan bagiku, hidupku tambah semua lagi, jadi lebih dari pemenang. Katakan bersama-sama. Besar anugerahmu, nyata perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu, hidup baru kau beri. Kau tahu katamu jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Jadi
bagi setiap kami. Amin. Beri mengucap syukur bagi Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik Yesus. Tak pernah jauh dari kami Tuhan, Kau selalu menolong kami Bapa. Kau selalu menerima kami apa adanya Yesus. Kau bukanlah Bapa yang jauh dariku, tak pernah tinggalkanku hidup sendiri. Sekalipun ayah dan ibuku pergi meninggalkanku, namun Kau kan selalu menuntunku dan mengangkat hidupku. Kau jadikan ku milik-Mu, tak pernah membuangku. Kasih dan sayang-Mu selalu menghiburku. Di pelukmu ku berlabuh, di kaki-Mu ku bersimpuh. Tak mampu ku jauh dari-Mu, Bapa yang sejati. Mari jemaat sama-sama Kau bukanlah Bapa yang jauh dariku, tak pernah biarkanku hidup sendiri. Sekalipun ayah dan ibuku pergi meninggalkanku, namun Kau kan selalu menyambutku dan mengangkat hidupku. Kau jadikan ku milik-Mu, tak pernah
darimu, Bapa yang sejati. Boleh dengan lebih Kau jadikan milikmu. Tak pernah membuang Tak kami Tuhan Yesus. membuangku. Tuhan Yesus, tangan-Mu yang penuh kasih selalu menerima setiap kami. Kasih dan sayang Begitu sayangnya Engkau kepada kami, Yesus. selalu menghiburku. Di pelukmu ku berlabuh, di kaki
Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami boleh berkumpul bersama dengan anak-anak-Mu antar generasi. Baik anak-anak domba-domba yang masih kecil, anak-anak remaja pemuda, orang-orang dewasa, dan usia emas. Semua dikumpulkan untuk diberkati dengan hadirat-Mu dan rahmat-Mu. Sehingga pulang kami semua dengan sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan, sekarang kami membuka hati, memberikan waktu kami untuk Engkau bangun, Engkau bentuk, menerima firman-Mu sebagai sumber kekuatan bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima dan kami mau menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang siap diberkati oleh firman Allah, mari kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, ini ibadah yang kedua dan dimeriahkan juga oleh generasi anak-anak kita yang selalu bersuka cita dalam Tuhan. Siang hari ini saya ingin menyampaikan pokok kebenaran. Sebelumnya saya sampaikan salam perkenalan dari kami. Kami datang dari Semarang. Saya Pendeta Andreas Budi Utomo yang lalu pernah berkhotbah di sini, datang bersama istri. Saya menggembalakan jemaat di Gereja Bethel Indonesia Trogosari Semarang. Dan saya selama ini dalam periode ini dipercayai rekan-rekan pejabat GBI untuk menjadi ketua badan pengurus Gereja Bethel Indonesia Jawa Tengah. Saya istri satu, anak satu, dan puji Tuhan sehat walafiat. Salam dari jemaat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kira itu perkenalan singkat saya dan kita akan kembali ke tema. Tema bulanan Gereja Bapak Ibu Saudara GBI Samaria adalah mengalami Tuhan di tengah pergumulan. Saya membawa tema ke arah sana dengan subtema yang saya sampaikan adalah Tuhan adalah kekuatan kita. Kita akan mulai dari satu ayat yang saya ambil dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Ayat ini luar biasa. Memberikan kepada kita pengharapan yang kuat. Di tengah-tengah dinamika perubahan-perubahan yang terjadi di luar prediksi kita. Kita menyadari hari-hari ini kita tidak sedang hidup dalam suasana dunia yang penuh dengan damai. Peperangan terjadi di mana-mana, khususnya di Timur Tengah. Terjadi peperangan yang sampai hari ini belum berhenti. Peperangan ini menyebabkan banyak hal. Dampak-dampak negatif bukan hanya terjadi di Timur Tengah, tapi merambah ke seluruh berbagai bumi. Ekonomi menjadi terganggu, sirkulasi perdagangan terganggu, situasi politik menjadi panas, dan itu menjadikan pergumulan yang tersendiri. Nah, saudaraku, tidak sedikit orang mengalami dampak negatif. Menjadi berat mengatur ekonomi. Saudaraku, pergerakan harga naik turun, dolar melejit,
Bapak Ibu yang punya dolar banyak panen. Tapi saudara, negara yang harus bayar utang dengan dolar mumet. Saudara. Ini masa yang tidak sederhana. Bagaimana kita, saudaraku sekalian, bisa survive, bisa terus menjalani hidup ini sampai ke ujung tujuan Tuhan. Itu sangat dipengaruhi oleh kepada siapa kita mengandalkan hidup. Kepada siapa kita mengandalkan kekuatan yang bisa membackup kita. Puji Tuhan. Allah kita Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh kasih. Beliau menyediakan dirinya untuk menjadi sumber kekuatan bagi kita. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, dikatakan orang-orang yang menanti Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Tuhan itu maha hebat, maha kuat, sempurna. Kekuatan dan kuasanya tidak dapat dibatasi oleh situasi yang berubah. Pertanyaannya buat kita, bagaimana kita bisa menikmati kekuatan yang ada di dalam diri Allah? Nah, di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 tadi menjelaskan kepada kita apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menikmati kekuatan Allah di tengah-tengah berbagai perubahan yang cenderung membuat manusia menjadi terjepit. Nah, saudara, Yesaya 40 ayat yang ke-31 berkata, saudara, menanti, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Berbagai perubahan itu membuat kita menjadi semakin lepah, semakin loyo, semakin kehilangan pengharapan jika kita tidak mengandalkan Dia. Nah, saudaraku, kita bisa menikmati kekuatan dari Tuhan, yaitu jika kita selalu menanti Tuhan. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, menanti Tuhan itu dari kata Ibrani, dari kata kafah. Yang artinya adalah menunggu dengan penuh harap. Jadi bukan sebuah penantian yang kosong. Menanti, tapi dengan pengertian yang mendalam, apa yang kita nantikan itu tidak pernah akan mengecewakan. Jadi selalu ada semangat, selalu ada gairah. Kafah juga berarti berharap agar Tuhan bertindak. Bertindak untuk kita karena kita sadar bahwa kita ini lemah. Setidaknya kita sadar kita ini terbatas. Terbatas kekuatan fisiknya, terbatas kekuatan mentalnya, terbatas kekuatan spiritualitas kita. Nah, tapi di dalam keterbatasan kita ini, kita akan memperoleh kekuatan Allah jika kita benar-benar bergantung sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Kepada langkah kasih dan anugerah Tuhan. Dengan demikian kita akan mendapatkan kekuatan dari waktu ke waktu. Nah, saudaraku sekalian, menanti Tuhan salah satu pengertiannya adalah bergantung sepenuh kepada kehendak Tuhan. Jadi tidak pernah melangkah tanpa berpikir apa sih kehendak Tuhan untuk saya. Pokoknya melangkah dengan ambisius, dengan optimis, dengan merasa aku bisa. Itu kan bahasa motivasi. Tapi kalau bahasa iman kita, aku bisa karena Tuhan. Aku percaya optimis karena Tuhan. Aku pasti mencapai tujuan karena Tuhan. Bukan karena aku bisa. Nah, itu sebabnya menanti-nantikan Tuhan itu sangat erat hubungannya dengan hidup bergantung sepenuh kepada kehendak Tuhan.
Yang kemudian menjadi pertanyaan berikut adalah, dari mana kita bisa tahu bahwa sesuatu itu adalah kehendak Tuhan? Saya tidak mengerti istri saya di dalam hatinya punya hati apa, karena saya tidak ngerti cara menerawang hati. Tapi bagaimana ngerti istri saya, oh aku hari ini mau makan ini. Oh aku besok mau pergi ke sana. Dari mana saya mengerti kehendak dia? Dari ucapannya. Dari perkataannya. Allah itu tidak ingin membuat bingung orang-orang yang ingin mengandalkan dia. Allah tidak ingin membuat orang-orang yang ingin mengikuti dia, mengikuti kehendaknya itu menjadi bingung. Itu sebabnya Allah memberikan firman-Nya. Allah mengungkapkan kehendaknya melalui firman-Nya. Firman yang mana? Firman yang tertulis di dalam Alkitab. Itu sebabnya Yohanes berkata, ujilah setiap roh. Ada orang yang selalu berkata, Tuhan bicara dengan saya. Aku melihat sesuatu. Tidak selalu salah. Karena Tuhan bisa memberi petunjuk lewat penglihatan. Tuhan bisa berkata secara langsung kepada orang. Mendengar langsung. Tuhan bisa berbicara lewat mimpi. Tetapi semua itu perlu diuji. Tolong ukur, uji kebenaran kita dari mana? Dari firman. Firman yang tertulis di dalam Alkitab itu menjadi pedoman kebenaran bagi kita. Pedoman untuk mengatur seluruh kehidupan kita. Jadi wujud nyata menanti-nanti Tuhan itu adalah hidup bergantung sepenuh kepada firman-Nya yang merupakan wujud nyata daripada kehendak Allah. Artinya kita setia, taat, melakukan firman Tuhan dalam praktek hidup sehari-hari. Kalau kita praktek, kita taat, kita melakukan, kita akan memperoleh anugerah Allah yang besar. Dan itulah yang membuat kita menjadi kuat. Menghadapi segala tantangan, menghadapi segala rintangan hidup. Karena kita tidak menghadapinya seorang diri. Tetapi kita menghadapi bersama dengan Tuhan yang kuat. Kembali kepada Yesaya 40 ayat 31. Seperti apa sebenarnya kekuatan yang kita dapatkan dari Tuhan itu? Nah, mari kita baca ulang. Biasanya kalau habis nyanyi, gerak-gerak, duduk, AC-nya silir, ngantuk. Ya. Supaya tidak ngantuk, saya ajak baca ya. Yesaya 40 ayat 31. Ya. Mari kita baca ayat ini. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di sini ada berkat-berkat yang disiapkan Tuhan yang membuat kita kuat. Membuat kita mampu melewati seluruh model perjalanan hidup. Nah, apa saja yang kita dapatkan, kekuatan yang kita dapat dari Tuhan berdasarkan ayat-ayat ini. Yang pertama, saudara, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Setiap saat, setiap waktu. Di ayat penggalan di sebelah kanan itu, tetapi orang-orang yang menanti-nanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Kekuatan lama kita mulai menipis. Kita mulai lemah, mulai kurang energi. Kalau kita terus bersandar, bergantung kepada Tuhan, Tuhan yang akan supply kekuatan baru.
Tuhan akan impartasikan kekuatan baru. Sehingga selalu kita dapat menerima kekuatan yang segar, fresh, saudaraku. Karena setiap saat, setiap waktu kita di-refresh oleh kekuatan Allah yang baru. Dikatakan kekuatan baru yang membuat mereka seperti raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Artinya kekuatan baru yang memampukan kita mengalami peningkatan. Kekuatan baru yang memampukan kita mengalami peninggian hidup. Dan Tuhan memberikan setiap saat, setiap waktu tanpa dipengaruhi dan dibatasi oleh perubahan-perubahan. Waduh, ini krisis. Dolar naik 17.800 sekian. Tidak tahu hari ini apakah tembus 18.000. Waduh, bahan-bahan makanan begitu mahal. Gaji tidak naik. Bagaimana bisa hidup dan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan? Biasanya memang Allah mengajari kita juga dalam situasi yang berubah, ada sedikit problema, Allah mengajari kita dalam bahasa kita itu prihatin. Biasanya mungkin saudaraku sabuknya kendor, sabuknya dikencengin dikit. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat konsumtif mungkin diarahkan kepada yang standar. Semua kebutuhan-kebutuhan sekunder ya sementara dipending dulu. Prihatin. Itu adalah tanggung jawab hidup kita. Tapi bukan berarti kita akan menjadi khawatir. Kita akan menjadi takut. Dan kita bahkan memastikan hidup kita akan kolap. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita andalkan, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan hidup kita itu gak bisa dibatasi krisis. Dia tetap berkuasa, dia tetap menjadi sumber berkat, dia tetap sempurna, bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Mohon izin, saya lanjutin Bapak. Bagi Allah tidak ada, Allah itu tidak mengenal yang namanya krisis. Dia bisa. Pada waktu belum ada langit, bumi dan isinya, belum ada alam ini, Allah bisa membuat yang tidak ada menjadi ada dengan firman. Itu sebabnya pengandalan hidup kepada kebenaran firman Allah itu mutlak. Dibutuhkan untuk kita menjadi orang yang bisa menerima kekuatan baru setiap waktu oleh Allah. Dari Allah. Allah gak kenal krisis. Allah mampu. Allah bisa. Sekalipun kita lemah. Bahkan di tengah-tengah kelemahan kita. Allah seringkali menunjukkan kekuatannya yang sempurna. Saudara. Saya ada sahabat, ada rekan dan secara umur lebih senior dari saya, rekan seangkatan dulu di GBI Gajah Mada zaman awal. Beliau seorang pengusaha, punya PT Alam Daya Sakti di Semarang yang memproduk paving, granit, keramik, bahan-bahan ya kunci. Pada waktu Krismon tahun 97 sampai tahun 2000, para pengusaha biasa kumpul, ditanya, gimana kok susah? Gimana kok bangkrut? Tapi ini Pak Pendeta, sahabat kami itu, dia perusahaannya di masa krisis justru meningkat. Sementara yang lain. Tapi orang ini begitu getol dengan Tuhan.
Dia nyumbang di gereja, bukan hanya GBI, tempat kami juga termasuk. Ada Betani, Nginden, Surabaya waktu itu pas bangun di masa Krismon. Dia support banyak gereja dengan material dan persembahan. Dan dia khotbah di tempat saya waktu itu kan, kami itu grup Gajah Mada dikelilingkan biasanya, diputer. Saudara, diputer. Dia bersaksi. Di tahun 97 sampai 2000 itu di satu bidang saja. Dia di bidang transportasi untuk perusahaannya. Di tahun itu dia bisa membeli 400 dump truck. 400 dump truck. Sementara orang kolab. Dan dia menabur banyak berkat harta support kepada pelayanan-pelayanan gereja-gereja. Dia diberkati. Dan di tahun itu pula saya lagi menyelesaikan S1 teologi saya di tahun 2000. Karena saya pelan-pelan gembala kecil punya duit jalan. Saya itu dulu kuliah karena dosen-dosennya itu akrab dengan saya. Andreas, ini ada satu set buku pegangan kuliah bisa dikredit. Saya buku kredit. Satu semester. Ada salah seorang dosen saya itu ketua Bimas Kristen Jawa Tengah waktu itu, Pak Suparwoto. Beliau berkata menurut data di Krismon 97 sampai 2000 itu ada 25.000 gereja baru di Indonesia. Yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Tapi waktu itu tahun 97 sampai 2000 hampir rata-rata gereja setidaknya merenovasi. Dan itu bertolak belakang dengan keadaan. Allah itu sering memunculkan sinar terang anak-anaknya di tengah kegelapan yang pekat dunia ini. Ini yang menjadi kekuatan penghiburan Allah di tengah-tengah kelemahan kita. Justru Allah menunjukkan kuasanya yang sempurna. Dan tahun 97 sampai 99 akhir gereja kami sedang membangun. Kami kumpul-kumpul tanah, beli per kapling dari tahun 93. Kemudian tahun 97 itu kami punya tanah 2000 meter di pinggir jalan raya perumahan. Pak David yang lalu ke sana. Ya kondisinya seperti itu. Kami bangun dari 97 sampai tahun 99 akhir tidak ada hari puluhan tukang berhenti kerja selama 3 tahun. Apa yang saya buat? Tapi saya waktu itu kan kami masih cabang GBI Gajah Mada punya 14 cabang di angkatan saya. Semua 14 cabang semuanya beli tanah, bangun yang belum dapat tanah dan bangun sewa gedung-gedung direnov seluruh 14 cabang di masa Krismon dan bangun di Salatiga yang sekarang jadi Betani. Salatiga tempat Pak Engki itu gedung kapasitas 1000 di masa Krismon. Sulit diakal. Karena kami itu cabang, ya sangat bergantung sama induk waktu itu. Tapi saya kan melihat kadang-kala kalau rapat itu kan teman mengajukan proposal, tidak bisa, belum bisa. Ulah ini kalau tukang sampai berhenti di jalan agak repot. Saya puasa tiap hari. Saya puasa tapi setengah hari karena saya tidak bisa terlalu lapar. Jadi jam 12 siang makan. Selesai makan malam, selesai tidur, bangun dan lain sebagainya. Nanti jam 12 siang makan. Saya puasa selama masa pembangunan itu. Semua lancar. Di hari Krismon. Kita tahu 97 sampai 2000 itu mengerikan situasi. Ekonomi kacau, keamanan kacau, krisis kepemimpinan seperti negara ini berjalan autopilot, saudara.
Mengerikan sekali. Tapi di situ di tengah-tengah kegelapan situasi yang sulit. Pernah itu anak saya kan lahir tahun 97. Saya nikah 95, anak saya lahir 97. Pernah satu kali waktu itu susu hilang dari peredaran. Bahkan Indomie itu di supermarket semua kosong. Wah, kami telepon sana, telepon sini. Wah, ada di Godong, ada teman istri saya. Aku punya 2 kaleng, saya lari ke sana. Ada di sana 2 kaleng, saya beli untuk persediaan beberapa saat. Situasi mengerikan. Tapi itulah. Jika kita menanti-nanti Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersandar kepada kehendak Tuhan, dalam situasi apapun Allah bisa bekerja. Di tengah-tengah pergumulan kita bisa mengalami hadirat Tuhan yang berkarya real. Bukan dongeng. Tuhan bisa membawa peningkatan kualitas hidup kita. Bukan hanya soal rohani, soal jasmani Tuhan bisa angkat pada waktu-waktu sulit. Sejauh kita mengandalkan Tuhan, kita bisa mengalami peningkatan pengalaman hidup, mengalami peningkatan posisi di Ulangan 8, di Ulangan 28. Ini salah saya nulisnya. 28. Di Ulangan 28 ayat 13, 14 di sana dikatakan, jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, melakukannya dengan setia, saudara, maka aku akan membawa engkau naik, naik, naik dan tidak akan turun. Tuhan tidak mengenal krisis. Untuk menggenapi segala sesuatunya, Tuhan akan kasih kekuatan yang selalu baru. Kekuatan apa saja yang berikut yang kita peroleh dari Tuhan jika kita menanti-nanti Tuhan. Yang kedua adalah kekuatan yang tak pernah habis yang memampukan kita melakukan dan mengalami percepatan mencapai tujuan Tuhan. Penggalan ayat di Yesaya 40 ayat yang ke-31, saudaraku, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Orang yang lari itu semakin cepat kan ingin mencapai tujuan lebih cepat. Nah, orang yang menanti-nanti Tuhan itu diberi kekuatan baru yang memungkinkan bisa berlari untuk mencapai tujuan lebih cepat. Ini berbicara tentang kekuatan yang tak pernah habis yang memampukan kita mengalami percepatan. Walau kadangkala kita mesti diuji dengan kesabaran. Saya memulai pelayanan di Semarang Timur itu di Gebangsari, Kampung Gebangsari, Banjardowo. Kemudian saya masuk ke perumahan. Pada waktu di kampung kecil Gebangsari dan Banjardowo itu, kalau sudah 70 orang sudah mentok. Susah berkembang, stagnasi. Saya buka di Banjardowo, kira-kira 50 orang sudah stop. Terus saya melihat ada perumahan besar sekali. Namanya perumahan Trogosari. Saya mulai masuk, doa, Tuhan beri kami 1 titik kontak saja untuk memulai sebuah pelayanan. Saya mondar-mandir setiap sore itu lewat situ, berharap ketemu orang yang kemudian saya injili, rumahnya bisa untuk persekutuan. Itu jalan 1 tahun baru ketemu seorang nenek-nenek tua. Dia jemaatnya om saya di Semarang Barat, ketemu saya sudah kenal. Lu kok di sini? Lu ibu kok di sini? Iya, aku punya rumah di situ. Dia punya anak lagi 1. Aku bingung kalau mati itu mesti gimana? Nggak ada gereja. Oh, tepat. Ibu, boleh enggak di rumah ibu kita buat persekutuan? Wah, seneng. Rumahnya kecil. Tipe 15 kalau tidak salah. Jadi ya kecil. Saya mulai di situ, mulai ibu ini ngumpulkan tetangga-tetangga yang Kristen, yang Katolik. Saudara, mulai berkembang. Setelah berkembang selalu dihantam masyarakat. Saya pindah tempat, kontrak rumah agak besar.
Saudaraku, mulai dari 6 orang bertumbuh, kalau sudah di atas 50, dihantam masyarakat. 4 kali kami ditutup oleh Departemen Agama karena protes masyarakat. Terus saya bilang, ya orang sederhana gak punya duit banyak, saya pikir Tuhan beri kami bisa beli rumah kecil. Saya beli rumah tipe 18, jadi ini hanya 72 meter persegi. Wah, itu sederhana sekali. Terus saya berpikir kanan kiri muka belakang, pokoknya boleh untuk sembahyang. Saya mulai di situ supaya tidak diungkre-ungkre orang, saya pindah KTP di situ. Jadi kalau ada orang ganggu-ganggu, saya bilang ini omah-omahku dewe. Tidak kontra. Nah, di situ berkembang, mulai menjadi tidak muat, sudah mulai 100 lebih. Saya berdoa untuk tempat yang sekarang jadi gereja. Kami tempati itu yang kami bangun 97 sampai 2000 itu. Mulai pindah situ. Awalnya 10 tahun awal itu seperti tidak ada hasil. Begitu berjuang luar biasa. Saudaraku sekalian, istilah orang itu ya pokoknya berjuang all out. Untuk mengumpulkan jiwa, saudaraku setiap kali bubar. Dan saudaraku seperti, waduh, seperti tidak ada hasil. Tapi Tuhan selalu kasih suara di hati. Nah, jangan khawatir, kamu itu sedang menggali fondasi. Kalau fondasi itu besar, dia tidak akan cepat kelihatan di luar. Tapi satu kali waktu akan kelihatan. Nah, awalnya begitu luar biasa. Kemudian tahun 96 saya merintis di Telogosari itu tahun 86 kurang 88. Sebelumnya 86 merintis di 2 kampung sebelumnya. Tahun 88 masuk saudara, kemudian tahun 96 sesudah saya bisa nabung beli tanah 600 meter yang kemudian digandengkan dengan gereja yang sekarang. Saudaraku sekalian, setelah itu saya mau gabung Betani Gajah Mada. Saya itu seperti orang bumi, Betani itu seperti orang langit. 3 tahun saya kebaktian, tidak kenal satu orang pun. 3 tahun. Kalau pagi saya melayani di tempat denominasi saya sebelum PGBI. Sore saya ke Betani Gajah Mada. 3 tahun tidak kenal seorang. Setelah menjelang 3 tahun ada seorang pendeta Junaidi, masih ada sekarang. Satu-satunya yang kenal saya, sering besuki, ngajak doa malam. Setelah tahun 96 tiba-tiba saya ngasih surat ke Gajah Mada bergabung, tapi enggak dibahas. Setelah 96 tiba-tiba Bapak Sebaja ingat, Jun, ada orang namanya Pendeta Andreas Budi Utomo mengajukan gabung kita, tapi kita enggak pernah respon karena kita enggak ngerti caranya. Jun, coba hubungi. Kemudian ada Pak Susilo, waktu itu dosen undi, beliau orang DPR, pengusaha sangat populer di Semarang. Beliau adalah pengurus gereja di GBI Gajah Mada. Dibilangi sama Pak Sebaja, Pak Susilo ini ada orang mau gabung kita. Pak Susilo sudah kenal saya di persekutuan-persekutuan kota. Om, ini teman saya tanggung jawab kalau mau diterima. Ini orang baik menurut beliau. Ini saya tanggung jawab. Saya dipanggil Pak Sebaja tahun 96. Kemudian Om bilang, Andreas, mulai hari ini gerejamu jadi cabang kami. Terus saya bilang, Om, saya punya tanah 600 meter. Punya rumah yang untuk gereja rumah. Saya serahkan semua. Om mau dibuat apa terserah. Udah, kalau gitu beli tanah, bangun, urus izin, kemudian urus sertifikat. Dan tahun 96 itu terjadilah yang namanya percepatan. Fasilitas dulu. Kemudian yang lain-lain menyusul. Saudaraku, apa intinya yang membuat kita ini bisa survive melewati perjalanan-perjalanan sulit?
Waktu itu saya digelontori uang dari Gajah Mada untuk bangun, tapi untuk diri saya sendiri sedikit uang. Tapi Tuhan bisa buat orang-orang membantu saya tanpa mengharap uang spesial. Ada Pak RT Koramil, itu dia mencarikan tanda tangan untuk bangun gereja itu. Tidak meminta uang. Waktu itu saya punya uang 165.000. Pak, ini saya punya uang sedikit. Oh enggak apa-apa Pak, kasih anak-anak. Kemudian ada teman-teman lain membantu kami pada waktu menghadapi tantangan dan sebagainya. Semua tanpa uang. Saudaraku, dan kemudian semua ditata oleh Tuhan, semua pada waktunya akan terjadi. Jika sudah waktunya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudara, Tuhan beri kekuatan baru yang memampukan kita mengalami percepatan. Tapi kita kadangkala kita harus sabar. Di sisi lain, ayat ini berkata mereka menanti Tuhan akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, ada situasi-situasi khusus kita tidak boleh berlari. Bisa banyak jerat dan risiko. Tapi Tuhan beri kekuatan untuk tetap berjalan. Berjalan dan tidak lesu, walaupun ada tantangan, walaupun ada kesulitan, ada persoalan, tetap jalan terus. Saudaraku sekalian, karena Tuhan yang memberi kekuatan yang tidak habis, yang memampukan kita bergerak maju, bertumbuh terus ke arah Kristus. Dan setiap gembala pasti ngalami itu. Pak David pasti mengalami banyak pergumulan. Setiap gembala mirip-mirip. Jadi kalau orang melihat gembala sesudah ada di atas, kadang-kadang nggak ngerti prosesnya. Proses-proses sulit yang dilewati, tetapi karena bersandar kepada Tuhan tetap akan jalan terus. Seperti yang dialami oleh gereja mula-mula. Setelah ada Pentakosta, dalam sekejap hari itu umat ditambahkan menjadi 3.000, kemudian menjadi 5.000, dan terus bertambah. Seiring pertambahan itu tantangan mulai terjadi. Aniaya, perampokan, pembunuhan. Cuma kan tidak diekspos seperti zaman sekarang. Belum ada sosial media. Saudaraku, mengalami tantangan. Tapi apa yang terjadi? Gereja tetap bergerak, bertumbuh di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, menembus ujung bumi, dan akhirnya kita pun diselamatkan. Itu semua karena apa? Karena gereja, umat percaya berpegang kepada Roh Kudus yang memenuhi, sehingga Roh Kudus itu memberikan kuasa untuk terus bergerak. Inilah yang Tuhan mau anak-anak Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu. Bersandar kepada Tuhan. Dari semua yang kita lihat, penggenapan firman Allah itu, kita sekarang lebih sangat disadarkan dan mengerti. Bahwa Tuhan itu, Tuhan adalah pribadi yang sangat dapat diandalkan. Sangat dapat diandalkan. Saudara, mungkin kesaksian sedikit tambah. Banyak mujizat kami alami. Pada waktu saya punya istri saya melahirkan anak laki-laki, anak kami hanya satu. Pada waktu lahir, karena pinggul istri saya itu sempit, jadi kepalanya mungkin nabrak pinggul. Jadi kepalanya menjadi benjol gini. Kami tidak punya duit cukup, semua kalau serba dokter. Kemudian ada dokter yang menolong melahirkan itu, semua kami dikasih gratis, puji Tuhan. Nah pada waktu periksa, dokternya bilang, Pak, ini dioperasi aja, disedot supaya cairannya keluar. Kami kadang agak sakit hati, ada tetangga yang melahirkan hampir bareng. Anaknya agak kurang terlalu sehat. Dia selalu bilang, oh ya Fran itu ganteng. Anak saya namanya Daniel Fran. Fran itu ganteng tapi kepalanya benjol.
Waduh orang tuh, ya udah enggak apa-apa. Waktu dokter bilang, Pak ini dioperasi aja disedot supaya kepalanya normal. Saya bilang, Dok udahlah nanti Tuhan sebentar lagi kan operasi. Biar Tuhan aja yang operasi. Gak lama, enggak tahu berapa hari periksa. 25 hari. Ya. Ingat saya malah 1 minggu, tapi ya enggak apa-apa. Itu. Awak dewi. Ya, setelah itu ada giliran periksa ke dokter yang sama. Apa yang terjadi? Kepalanya itu sebelum periksa ke dokter, kepalanya sudah sembuh tanpa. Saya setiap hari hanya berdoa dalam nama Yesus, kepala menjadi bundar normal, kepala menjadi berbentuk normal. Dalam nama Yesus. Waktu itu saya terinspirasi Pak Abraham Alek, Betani Surabaya, kan putranya itu cacat mental, cacat fisik. Tiap hari dia bilang, aku cipta dalam nama Yesus menjadi normal. Aku cipta dalam nama Yesus, mengikuti firman penciptaan itu. Dan beliau sekarang menjadi gembala GBI Nginden, gereja besar. Nah saya terinspirasi itu. Jadi apa saja saya bilang, dalam nama Yesus menjadi normal. Kepala saya. Sebelum diperiksa dokternya kaget. Loh Pak sudah normal. Ya saya kan bilang Tuhan akan operasi. Satu kali waktu dia ada kakak perempuan saya pertama itu pinter mijit, pegang punggung anak saya. Loh anakmu kok tulang punggungnya tidak lurus meleset. Oh gak apa-apa. Saya tumpangi tak. Dalam nama Yesus tulang lurus ya. Dalam nama Yesus normal ya. Dalam nama Yesus. Dah lama langsung. Ada banyak hal yang anak saya alami waktu lulus SMP, mau masuk SMA, habis ujian mungkin stres. Keluar benjol, saya ngeri sebenarnya. Tapi saya hanya berkata dalam hati, Tuhan kalau memang kau mengendaki pulang ya, itu hakmu. Tapi saya bersandar kepada Engkau, mohon mujizat. Anak saya tiba-tiba keluar benjolan di mana-mana. Saya ngeri. Di ketiak, di tubuh, di punggung, di leher. Saya bilang sama dia, enggak usah takut. Enggak usah takut. Tuhan nanti yang sembuhkan. Enggak usah takut. Kan adik ipar saya dokter ahli THT dan ahli bedah leher. Dia bilang, ini di lab kan aja. Supaya ketahuan. Dia sudah ngerti itu penyakit. Mungkin menurut gambaran dia menakutkan. Saya bilang anak saya enggak usah takut. Enggak usah khawatir. Kita punya Tuhan Yesus. Kepalamu dulu benjol jadi sempurna. Tulangmu dulu tidak lurus jadi sempurna. Ini akan terjadi, enggak usah takut. Nah, istri saya kan biasa ada saudara-saudaranya di medis selalu berpikir dokter. Nah kemudian saya ajak ke dokter Bing yang waktu saya kuliah dia sering biayai saya, support biaya. Dokter. Saya puji Tuhan dokter itu ngomongnya kayak pendeta. Kamu ngapain stres? Kamu habis ujian stres toh? Iya om. Udah pulang minum ini yang vitamin sembuh. Pulang minum vitamin sembuh. Hanya gitu dokternya. Wah saya tambah senang, pulang besok paginya. Hilang semua. Sampai hari ini. Tidak ada gejala muncul. Seluruh benjolan itu jumlahnya. Waduh mengerikan saya lihat itu. Di mana-mana ada benjolan gede-gede. Kalau dipegang itu kayak. Apa itu? Di dalamnya ada. Apa? Kayak kelereng gitu. Pak Dokter Bing berkata ini hanya stres. Ini tak kasih minum vitamin ya. Kamu tidur gak usah mikir. Gak usah susah kan sudah lulus ujian. Kamu tidur tenang besok sembuh. Betul. Besoknya itu hilang semua. Mujizat di dalam Tuhan itu sampai hari ini tetap ada. Bukan hanya itu. Kalau cerita mujizat mungkin bermalam-malam, berhari-hari tidak selesai. Karena hidup kami hidup di tangan Allah. Dan kami ditopang dengan berbagai-bagai mujizat.
Tadi pagi saya bicara tentang alergi yang saya alami 4 tahun. Waduh, mengerikan. Mungkin tuh saya pending lain waktu. Luar biasa, Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Tuhan sendiri berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan Allah, Tuhan ialah Allah kekal, menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan yang hebat itu adalah Tuhan yang kekal. Ibrani 13 ayat 6 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bisa kita katakan dulu, sekarang, selamanya. Yesus sama. Dia sempurna dalam kuasa. Dia sempurna, tak dapat dibatasi kemustahilan. Dia sempurna, dia bisa melakukan mukjizat zaman lampau, zaman ini, dan yang akan datang. Di dalam Kristus mukjizat tetap ada. Yang setuju katakan? Tetap ada. Bapak Ibu hari-hari ini sedang mengalami pergumulan apa? Kuncinya, jangan takut. Jangan takut. Satu lagi anak saya umur 1 tahun. Tiba-tiba itu telur bulungnya itu membesar. Saya tiap hari yang mandiin dia. Waduh, saya doa sama Tuhan. Terus saya periksakan, dokternya bilang, Bapak kalau anak Bapak tidak segera dioperasi 1-2 hari ini, kasihan masa depan anak Bapak. Oke dok. Hitung, tolong dihitung ya budgetnya kira-kira berapa. Waktu itu uang masih berharga sekali. Ya kira-kira 2-3 juta. Terus saya doa sama Tuhan. Tuhan kalau engkau kasih aku duit itu ya mujizat. Tapi aku mohon Tuhan beri mujizat kesembuhan supaya aku bisa cerita pada banyak orang. Engkau dahsyat. Saya puasa, saya doa. Saya tumpangi tangan tiap hari. Dalam nama Yesus normal. Dalam nama Yesus normal. Tiba-tiba setelah seminggu saya puasa dan doa untuk itu. Minggu terakhir di minggu itu saya mandiin dia. Tiba-tiba saya lihat sempurna. Pulih. Dalam waktu 7 hari itu sudah urat-uratnya itu kelihatan. Waduh, saya sebagai orang tua kami doain dalam nama Yesus sembuh sempurna sampai hari ini sejak umur 1 tahun. Jadi mujizat itu tetap ada. Allah yang kekal itu bisa bikin mujizat. Dulu orang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata. Orang-orang yang miskin berkesusahan diberkati oleh Tuhan. Dan saudaraku, hal-hal yang sama bisa terjadi hari ini dan hari esok. Karena Allah bersifat kekal, saudara. Allah itu adalah sang pencipta maha karya. Jadi kalau kita tidak punya apa-apa. Dulu Tuhan mencipta langit bumi segala isinya dari tidak ada apa-apa menjadi ada. Dan Tuhan berkata jadilah maka jadi. Jadilah maka jadi. Kita pegang firman Allah. Tuhan bisa mengadakan hal-hal yang tidak ada menjadi ada. Tuhan bisa memberkati kita. Dan Tuhan mengatakan janganlah hendaknya engkau khawatir. Tetapi sampaikan kepada Allah apa yang menjadi keinginan hatimu. Maka Allah yang akan bertindak untuk menopang, memberkati, memberi kekuatan kepada kita. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu sedang terdampak situasi global. Dan situasi yang sedang terjadi di negeri kita. Tidak semuanya dalam keadaan baik-baik. Jangan takut. Yang kedua, jangan pernah mengeluh. Yang ketiga, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Ada masanya kita diuji, tapi kalau kita beriman seperti dicontohkan Abraham dan beberapa tokoh-tokoh iman dalam Alkitab, maka pada waktunya kita akan mengalami yang namanya mujizat.
Karena Tuhan bisa mencipta bahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada kesukaran sedikit pun untuk memelihara kita. Masih sedikit. Saudaraku, Tuhan memiliki kekuatan tidak terbatas oleh berbagai keadaan. Dan Tuhan memiliki kekuatan permanen. Ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Dia selalu sempurna dalam kekuatan. Dan dia berkata, aku tidak pernah membiarkan engkau. Dan sekali-kali aku tidak pernah akan meninggalkan engkau. Tuhan kalau berjanji pasti dia menggenapi. Biarlah ini semua akan menguatkan, meneguhkan kita pada waktu kita stres. Kita tidak memiliki jalan, tidak bisa melihat jalan keluar, melihat ke depan. Saudaraku, semua gelap kabur, kanan kiri kabut kelam. Saudaraku, nggak ada harapan hidup. Kita punya Allah, sumber hikmat. Hikmatnya tak terbatas. Dia maha mengerti, tak terduga pengertiannya. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen mati bunuh diri. Dalam penelitian anak umur 4 tahun sudah mulai terbersih pikiran. Daripada hidup kayak gini, mati aja lah, bunuh diri. Umur 4 tahun. Dan trennya itu semakin meningkat. 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu ada anak muda kami rajin ibadah, hampir gak pernah bolong. Saya pikir rumahnya di sebelah perumahan kami, ternyata dia sudah pindah rumah di daerah Kendal. Tapi dari Kendal ke tempat kami hampir tidak pernah bolos ibadah. Tiba-tiba dia merasa punya masalah. Dan dia bilang sama teman-temannya, aku sudah bosan hidup, aku mau ketemu papa sama mama. Dan niatnya itu sudah selalu dikatakan. Sampai satu waktu dia kan suka senjata, punya banyak senjata. Apa itu senapan angin berbagai tipe. Saudara, dia simpen itu satu sore dia pikir aku mau ketemu papa. Dia sudah nyeting senjatanya, kalau ditarik dari sini senjatanya akan meletus dia. Dia sudah atur kursi senjatanya di sana, dia duduk kursi di sini. Sudah dikasih tali, waktu ditarik pelatoknya akan ketarik dan itu tepat pada jantungnya. Dia nyanyi dulu. Bahasa Mandarin dia nyanyi pujian. Dia yakin dia akan ketemu papahnya. Tetangga sebelahnya. Kira-kira jam 4:30 ya, 4:30. Dia saya dengar 3:30 tuh dia nyanyi dalam bahasa Mandarin, Pak. Terus kemudian tiba-tiba saya dengar suara dar. Ternyata peluru sudah masuk di situ. Langsung. Tapi dia sudah, gerbangnya sudah dibukai kuncinya, pintunya tidak dikunci. Sehingga dia buka les-lesan bahasa Mandarin untuk tenaga kerja asing. Saudara, kemudian dia pikir supaya anak-anak waktu datang dia tahu. Setelah itu dia nulis wasiat. Kalau aku mati hubungi Bapak Ibu Andreas. Diketemukan Pak RT, terus telepon ke istri saya malam-malam jam 8. Terus dipastikan namanya si ini ya, mobilnya warna ini ya, kalau naik motor ini. Dia sudah punya rumah double cukup gede, punya mobil, punya sepeda motor, punya perangkat kesukaan dia semua. Bisa jadi dia putus pacar. Tapi dia selalu berkata, mau ketemu papa. Saudaraku, karena orang kalau tidak tahan, kalau tidak lari kepada Tuhan, tidak menanti-nanti Tuhan, mengambil langkah sesuai selera sendiri. Saudara, orang yang mati bunuh diri, di dalam Korintus dikatakan, tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu itu adalah bait suci, adalah rumah Allah. Barang siapa membinasakan rumah Allah, maka dia akan dibinasakan Allah. Kesimpulannya, orang yang mati bunuh diri pasti tidak selamat. Begitu orang masuk pintu gerbang bunuh diri, dia tidak akan bisa balik untuk bertobat. Itu sebenarnya kalau kita mengalami kesukaran, mengalami langkah yang buntu, datang kepada Tuhan, baca firman Allah,
doa, kalau perlu puasa, Tuhan pasti akan buka jalan. Jangan mengambil langkah sendiri dan akhirnya bisa menyesal dalam keabadian. Setidak-tidaknya bisa mengalami kerugian yang besar. Saudara, saya tambah 5 menit Pak ya. Oke. Satu yang saya ingin ceritakan. Saya kemarin ke Jepara mentahbiskan pengesahan gereja dan pengangkatan gembala baru. Setelah selesai ada pendeta datang, Pak, tolong bantu kami doa ya Pak. Kenapa? Kami ditipu orang. Kenapa? Ikut investasi online. Kami itu nanggung jemaat kami banyak Pak. Dan uang yang kami investasikan itu uang bank sekian ratus juta. Karena kan bunganya gede. Ternyata itu ketua WPI Timur kena. Saudara, kemudian pendeta-pendeta dengan rombongan jemaatnya kena. Di wilayah Timur Barat, di Wonogiri hampir semua pendeta di segala gereja Wonogiri kena investasi online bodong. Karena itu di backup oleh pemerintah daerah, dikasih kantor, pegawai negeri hampir semuanya kena. Karena kepingin bunga besar, tiap bulan masih dikasih induknya. Kalau nanti dikembalikan dalam waktu 1 tahun, kembali jumlah 2 kali lipat. Saya selalu kalau di sana dipameri, oh gini-gini. Akhirnya kena semua. Karena apa? Melangkah tidak tanya Tuhan, tergoda oleh bunga tinggi, oleh kemudahan. Mereka berani utang bank ratusan juta, masukkan investasi bodong. Dan mereka menderita sampai hari ini. Orang Semarang beberapa kena, Salatiga lumayan banyak kena. Para pendeta. Untung Pak David tidak kena, saya tidak kena. Karena saya biasanya setidaknya mikir bunga segitu itu uang mau diputar untuk usaha apa? Gak masuk akal. Nah, karena apa? Gak tanya Tuhan. Karena tidak hati-hati tergoda. Dan saudaraku, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa ini bagian yang terakhir. Saudaraku sekalian, Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli terhadap kita. Tuhan berkata, Tuhan berkenan kepada hati yang remuk redam. Yang mau datang kepada dia. Yang mau berseru kepada dia. Saudaraku sekalian, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dalam pengertian jika kita menanti-nanti Tuhan. Di dalam pergumulan apapun, kita akan mengalami Tuhan. Bukan hanya hadir, tapi Tuhan berkarya menjadi solusi, menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber berkat bagi kita. Kita pulang dengan harapan baru. Dan kalau kita sungguh-sungguh mengalami pergumulan, inilah yang menjadi pesan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, tapi terus mendekat di bawah kaki Tuhan. Inilah pesan penutup di penyampaian kebenaran firman. Mari kita berdiri bersama-sama akan membaca pesan penutup kita. Saya ambil dari Injil Matius 11 ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang setuju kita katakan amin. Tuhan, kiranya Engkau melihat setiap keadaan kami. Barangkali di antara kami ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Baik di rumah tangga, di usaha pekerjaan. Masalah-masalah ekonomi yang mungkin terdampak situasi-situasi baik dalam dan luar negeri. Keamanan,
barangkali ada intimidasi dari sisi-sisi tertentu. Bagimu tidak ada perkara mustahil. Engkau sanggup hadir, engkau sanggup memberikan anugerahmu kepada setiap anak-anakmu, sehingga setiap anak-anakmu, kami semua mengalami Engkau Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami, sehingga walaupun kami berjalan di lembah kekelaman, kami melihat kuasa dan kekuatan-Mu, kami menjadi terhibur dan kami tidak takut. Kami akan tetap berjalan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kami, Engkau adalah sumber kekuatan, sumber hidup, dan sumber berkat bagi hidup kami. Tuhan Yesus, meteraikanlah firman-firman-Mu dalam setiap hati kami menjadi berkat yang akan terus membuat kami bahkan terbang tinggi seperti Raja Wali, melewati berbagai badai kehidupan. Bagimu tiada perkara mustahil. Topang kami, backup kami. Berkati Pak Gembala, Ibu Gembala yang dalam pemulihan juga. Tuhan berkati kesehatannya. Terus bertambah-tambah. Tuhan berkati berkat roh, jiwa, jasmani. Berkat pelayanan penggembalaan. Seluruh jemaat yang hadir tanpa kecuali diberkati oleh Tuhan. Yang lemah menjadi kuat. Yang kekurangan diberkati. Yang miskin dibuat kaya. Yang sakit menjadi sembuh. Yang sedang diberkati semakin diberkati, dan kami semua semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pewartaan firman sepenuh dan doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang setuju dengan firman-firman dan doa kita, kita katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih Pak Andreas sudah memberkati, dan jemaat diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Amin. Amin, puji Tuhan. Dan sebentar kita akan membawa persembahan kita. Saya undang petugas persembahan untuk maju ke depan. Dan nanti saya mohon kasih Saudari Prita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah Kau taburkan kami pada siang hari ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Kau memberkati tangan-tangan yang memberi, dan Kau juga memberkati petugas membawa persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Sementara kita menabur, mari kita lihat berita Samaria selama sepekan. Akan kebaikan-Mu
kita pada siang hari ini. Saya mewakili seluruh Jemaat GBI Samaria Pemalang mengucapkan terima kasih untuk Pak Andreas dan juga Ibu yang sudah melayani di ibadah siang. Dan nanti sore akan juga dilayani oleh Pak Andreas. Dan kiranya Tuhan Yesus berkati pelayanan Pak Andreas dan Ibu. Dan sebentar kita akan menyambut jemaat kita yang baru pertama kali hadir. Bagi yang namanya saya sebutkan untuk bangkit berdiri, yaitu Saudara Gustin Sarumaha. Ya, selamat datang di GBI Samaria Pemalang. Tuhan Yesus memberkati. Dan tidak ada yang lainnya, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Ya, tidak ada yang lain. Saudara, mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Apakah ada yang berulang tahun? Silakan maju ke depan. Kalau ada, kita akan doakan. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan, khususnya buat keempat saudara kami yang minggu ini usianya Kau genapkan 1 tahun lagi. Biarlah Tuhan bukan sekedar angka umur yang bertambah, tetapi kasih mereka semua bertambah dan bertumbuh di dalam Kristus. Sebab itu saat ini hamba berdoa buat Bapak Simon, di dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan turun atas hidupmu saat ini, baik berkat jasmani maupun rohani, secara utuh dan lengkap, menghampirimu dan muliakanlah Tuhan dengan segenap keberadaanmu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat Pak Ismail Tuhan. Mari Bapa, Engkau lengkapi hidupnya dengan berkat Tuhan, berkat jasmani dan rohani, supaya lewat kehidupan Pak Ismail namamu semakin diharumkan dan ditinggikan. Sebab itu di dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan turun atas hidupmu saat ini dan sampai selama-lamanya. Hamba berdoa buat Ibu Mira, Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus di hari ulang tahunnya Tuhan berkati dengan berkat yang lengkap dan utuh dari sorga, berkat jasmani dan rohani, dan apapun yang menjadi profesinya biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus terimalah berkat Tuhan turun kepadamu saat ini dan sampai selama-lamanya. Hamba berdoa buat saudari Vicky ya Tuhan. Mari Bapa, Kau tuntun hidupnya agar hidupnya sejalan dengan kehendak-Mu dan lengkapi dengan berkat Tuhan yang utuh, berkat jasmani dan rohani. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan turun kepadamu saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat ibadah kami siang hari ini dan kami bersuka cita menyambut setiap kata-kata firman yang Kau sampaikan, biar itu menjadi bekal dan kekuatan bagi kami di tengah keadaan yang semakin tidak menentu ini. Tuhan, kami menyambut saudara kami yang baru pertama kali beribadah di tempat ini menjadi keluarga GBI Samaria. Kami berkati saudara Gustin di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan turun atas hidupmu dan dimanapun engkau berada, engkau akan memuliakan Kristus dan pekerjaanmu diberkati Tuhan dan hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami berdoa buat ibadah nanti sore, Tuhan pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran, melengkapi jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini, apapun pekerjaannya, diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa buat kota dan bangsa kami ini. Diberkatilah para pemimpin kami, diberi hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, sehingga Indonesia diberkati Tuhan dan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang, Tuhan menyertai kami. Mari angkat tangan saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang kekasih, pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang di dalam Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya.